Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, kata kunci renungan pada malam ini adalah, makan di dashboard. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, waktu adalah sahabat saat Anda mempergunakannya untuk mempererat persahabatan dengan Yesus. Mari kita mulai renungan malam kita. Istilah makan di dashboard muncul dengan maraknya praktik makan saat berkendara untuk menghemat waktu. Makanan yang populer di jalan adalah yogurt dalam tabung tekan, sup dalam wadah panas dan isap, dan kue berukuran kecil yang muat pada tempat cangkir di mobil.
Seorang analis produk konsumen di AS menyatakan bahwa keinginan masyarakat akan jenis makanan yang dapat segera dan mudah disantap ketika di jalan semakin meningkat. Di beberapa kebudayaan, makan dengan santai di meja makan menjadi hal yang langka. Mental makan dan cepat pergi dapat menyerbu pikiran rohani kita. Apakah kita mengesampingkan persekutuan sehari-hari yang tak terburu-buru dengan Yesus? Apakah sewaktu membaca Alkitab dan berdoa, kita melakukannya dengan terburu-buru atau santai? Kristus yang bangkit berkata pada jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ketika kita membuka hati dengan pasrah kepada Allah, Dia menjanjikan makan besar, bukan sekadar kudapan. Tawarannya untuk makan bersama kita mengandung janji bahwa kita akan menikmati makanan bergizi dan bercakap-cakap dengan santai, bukan sekadar sapaan halo dan selamat tinggal yang buru-buru. Ketika budaya modern memuja efisiensi dan kecepatan, Allah mengundang kita untuk mengurangi kecepatan dan duduk menikmati pesta persekutuan rohani dengannya. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dia, dan ia bersama aku." Pernyataan ini merupakan bagian dari pesan yang dikirimkan oleh Yesus kepada gereja Laodikia. Secara umum, ayat ini memiliki makna spiritual dan metaforis, dan bisa diartikan dalam beberapa cara tergantung pada interpretasi teologis dan konteksnya. Di bawah ini adalah beberapa interpretasi yang umumnya diberikan terhadap ayat ini. Pertama, permintaan untuk dibuka hatinya. Ayat ini menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang mendatangi manusia dengan lembut dan penuh kasih. Dia berdiri di pintu hati seseorang dan mengetuk. Ini bisa diartikan sebagai panggilan Yesus kepada manusia untuk menerimanya dalam hidup mereka dengan membuka hati mereka baginya. Kedua, hubungan pribadi dengan Yesus. Ayat ini menggambarkan dorongan untuk menjalin hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Makan bersama bisa diartikan sebagai metafora untuk persekutuan dan komuni dengan Yesus. Dalam konteks Alkitab, makan bersama juga memiliki arti mendalam sebagai perayaan dan jamuan dalam ajaran Yesus. Ketiga, kehadiran Roh Kudus. Pintu yang dibuka bisa merujuk pada hati dan pikiran manusia yang terbuka bagi pengaruh Roh Kudus. Ketika seseorang mendengar dan merespons panggilan Yesus, Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka untuk memberikan pemahaman, pencerahan, dan bimbingan spiritual. Keempat, tawaran keselamatan. Ayat ini juga bisa dimaknai sebagai tawaran keselamatan dan pengampunan yang diberikan oleh Yesus. Ketika seseorang merespons panggilannya dan membuka hati mereka, mereka diterima dan mendapatkan kehidupan rohani yang lebih dalam melalui Yesus. Dalam semua interpretasi ini, ayat tersebut menekankan pentingnya respons individu terhadap panggilan dan tawaran kasih dari Yesus. Interpretasi yang tepat bisa bervariasi tergantung pada latar belakang teologis dan pandangan pribadi masing-masing orang. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam Wahyu 3 ayat 20 memiliki beberapa pesan yang bisa direnungkan. Pertama, kehadiran Yesus. Pernyataan ini menggambarkan Yesus sebagai seseorang yang aktif mencari hubungan dengan manusia. Dia berdiri di depan pintu hati setiap individu, siap untuk masuk jika mereka membukakan hati mereka. Ini mengingatkan kita akan kasih dan perhatiannya yang tak berubah terhadap kita. Kedua, kebebasan memilih. Meskipun Yesus mengetuk pintu hati kita, keputusan untuk membukakan pintu hati tetap ada pada diri kita. Ini menunjukkan bahwa iman dan hubungan dengan Tuhan adalah pilihan pribadi yang harus dibuat oleh setiap individu.
Kita memiliki kebebasan untuk merespons atau menolak panggilannya. Ketiga, perjamuan dengan Tuhan. Makan bersama-sama bisa diartikan sebagai perjamuan atau persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Ini menggambarkan hubungan yang akrab, intim, dan penuh kasih antara manusia dan Tuhan. Kita diundang untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa, bacaan Alkitab, dan hidup rohani kita. Keempat, pembaruan rohani. Ketika kita membuka hati untuk Yesus, Dia masuk dan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Ini bisa merujuk pada transformasi batiniah dan karakter yang terjadi ketika kita memilih untuk mengikutinya. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang respons kita terhadap panggilan dan hadirat Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita merespons panggilannya, membuka hati kita, dan membiarkannya masuk akan membentuk dan mempengaruhi hubungan spiritual kita dengan Dia. Ditegur dan dihajar. Wahyu 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Teguran dan hajaran adalah salah satu bentuk kasih untuk mendidik agar bertindak sesuai dengan kebenaran. Setiap orang tua pasti melakukan hal ini. Adakah seorang anak yang tidak mengalami didikan keras dari orang tuanya? Begitu pula kita sebagai anggota keluarga Tuhan pasti akan mengalami didikan dari Tuhan sendiri. Adapun didikan dan pembentukan terhadap tiap-tiap orang itu beragam dan tidak selalu sama. Oleh karena itu jangan putus asa dan tawar hati apabila saat ini Tuhan mendidik kita, baik melalui masalah, penderitaan, sakit penyakit, kesesakan, dan sebagainya. Dalam Amsal 3 ayat 11-12 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dengan cara inilah Tuhan hendak mendewasakan kita." Banyak di antara kita yang memberontak dan lari dari didikan Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil dan tidak mengasihi kita. Ingat, seringkali cara Tuhan itu tidak terpahami dan jalan-jalannya tak terselami oleh kita. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita tidak perlu takut terhadap apapun yang sedang terjadi dan menimpa hidup kita. Jika semua itu diizinkan Tuhan terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada rencananya yang indah di balik didikan Tuhan yang keras itu. Yang pasti, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Salah satu bukti Tuhan mengasihi kita adalah Dia menegur dan menghajar kita, agar kita sadar dan berbalik. Karena ditegur dan dihajar tidak enak, Tuhan mau kita rela hati dan bertobat. Jemaat Laodikia kaya dan kelebihan harta benda. Sayangnya, kenyamanan dan kelebihan yang mereka miliki membuat pekerjaan mereka suam-suam kuku dan Tuhan tidak suka. Tuhan mengatakan Dia akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Hal yang sama berlaku untuk kita. Kita harus bersyukur mengalami banyak pertumbuhan secara jasmani, sehingga kondisi kita sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, pertumbuhan rohani juga harus terjadi sehingga kenyamanan dan kelebihan yang ada tidak membuat kita suam-suam kuku. Senyaman dan seenak apapun kondisi kita sekarang, kita harus terus bertumbuh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita mulai suam-suam kuku dan mendapat teguran atau peringatan yang menyakitkan dari siapapun, relakanlah hati dan bertobatlah. Jangan sampai rohani kita akhirnya mati karena tidak mau mendengarkan teguran. Karena itu, relakanlah diri kita mengalami didikan dari Tuhan agar iman kita terus bertumbuh. Apa yang dimaksud Yesus melalui ucapannya,
aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Melalui Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 2-3, Yesus memberi 7 pesan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Pesan itu berbunyi seperti surat khusus yang berisikan instruksi, kecaman, dan dukungan kepada jemaat-jemaat tersebut. Kepada gereja terakhir, gereja suam-suam kuku di Laodikia, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ide tentang sosok Yesus yang berdiri di luar pintu sambil mengetok sering digunakan sebagai ilustrasi akan undangan keselamatannya. Jika Anda membuka pintu hati dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam kehidupan Anda, semua akan baik. Namun, di dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus tidak sedang meminta kepada individu, Ia sedang meminta masuk ke dalam gereja. Adalah mengherankan jika kita membayangkan Yesus sedang berdiri di luar gereja dan mengetok, tapi itulah kondisinya. Gereja Laodikia telah menutup pintu pada kepala gereja, mereka puas dalam kemakmuran mereka. Namun Yesus sedang berdiri di luar. Ia adalah orang asing bagi hati para jemaat itu. Hampir semua ketujuh surat itu mengandung pujian, keluhan atau kritik, perintah, dan komitmen dari Yesus. Namun gereja Laodikia, seperti gereja Sardis yang mati secara rohani, tidak mendapat kata-kata persetujuan dari Yesus. Jemaat Laodikia bersalah karena mereka mengandalkan diri, benar diri, dan apatis secara rohani. Lebih parah lagi, gereja itu tidak menyadari keadaan mereka yang malang. Kepada jemaat di Laodikia, Yesus melayangkan kritik tajam ini. "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, 'Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa,' dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dalam keadaan sombong, puas diri, dan buta rohani, gereja Laodikia tidak berguna dalam kerajaan Allah." Menggunakan bahasa kiasan, Yesus memberi perintah, memanggil anggota-anggota gereja itu supaya menukarkan kebenaran mereka yang palsu dengan kebenaran yang sejati. Ia memerintah supaya gereja itu merelakan hatinya dan bertobat. Permohonan Kristus tulus dan mendesak, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ia sedang mengundang semua orang dalam gereja supaya dapat mengalami persekutuan yang akrab dengannya. Meskipun ia ingin supaya segenap gereja merespon dan membuka pintu padanya, pada akhirnya semua itu tergantung pada para individu. Yesus tahu bahwa tidak semua orang bakal menerima undangannya dan membuka pintu pada hubungan dengannya. Banyak orang, seperti kasusnya jemaat Laodikia, yang memilih menolak undangannya. Dengan hati yang keras, dan iman yang suam-suam kuku, mereka buta terhadap fakta bahwa kebenaran mereka palsu. Kepada mereka Yesus kelak akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku." Sayangnya, mereka tidak akan menikmati kerajaan surga. Selama pelayanannya di bumi, Yesus bersusah payah menunjukkan bahwa kebenaran itu datang kepada kita sebagai anugerah melalui iman saja. Satu-satunya jalan ke dalam kerajaan surga adalah dengan mengenakan kebenaran Kristus, oleh kasih karuna melalui iman. Ketika Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok," Ia sedang mengundang para anggota gereja Laodikia menyadari keadaan rohani mereka yang menyedihkan dan menerima anugerah keselamatannya yang sejati. Seperti Rasul Paulus, jemaat Laodikia perlu menyadari ketergantungan absolut mereka pada Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kepada mereka yang hendak membukakan pintu, Yesus menjanjikan persekutuan yang akrab, yang digambarkan sebagai keakraban makan bersama, dan Ia menawarkan pahala ini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Inilah komitmen Kristus kepada gereja Laodikia. Pada zaman ini Yesus mengulangi ucapannya, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok," kepada gereja yang terisikan dengan Kristen secara nama saja. Ia melayangkan undangan yang tulus supaya persekutuan akrab dipulihkan. Ia yang memegang kunci kerajaan surga meminta kita mendengarkan suaranya dan membukakan pintu supaya Ia dapat masuk dan bersekutu dengan kita. Kepada mereka yang memberi respon baik, Yesus Kristus menjamin pahala kehidupan kekal dan berkuasa bersama dirinya di surga. Tuhan akan memelihara kita. Wahyu 3 ayat 10 berkata, "Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi." Pernyataan penulis kitab Wahyu ini menarik untuk kita renungkan. Jika kita setia memelihara firman Tuhan, maka Tuhan pun akan setia memelihara kita dari waktu pencobaan hingga akhirnya. Pernyataan ini dilatar belakangi janji Allah kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka akan dilindungi dari waktu pencobaan yang akan datang. Konteks dari ayat ini adalah bahwa jemaat di Philadelphia telah bertahan dengan baik dalam menjaga firman Allah dan mempertahankan kesetiaan mereka kepadanya, meskipun mereka hidup dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan janji bahwa Dia akan memelihara mereka dan melindungi mereka dari masa pencobaan yang akan datang. Dalam konteks lebih luas, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang setia dan taat kepadanya, dan Dia akan melindungi mereka dan memberikan keamanan dalam situasi yang sulit. Hal ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai umat Allah harus memelihara firman-Nya dan tetap setia kepadanya agar dapat memperoleh janji dan anugerah-Nya. Frasa, "Karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah, Aku pun akan memelihara engkau," merupakan janji Allah kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka akan dilindungi dari masa pencobaan yang akan datang karena mereka telah memelihara firman-Nya dan bertahan dengan kesetiaan kepadanya. Makna dari frasa ini adalah bahwa Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan orang-orang yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam iman mereka, bahkan dalam situasi yang sulit dan mencoba. Allah menjanjikan untuk melindungi mereka dan memberikan keamanan dan perlindungan saat mereka menghadapi masa pencobaan yang akan datang. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada umat-Nya untuk memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya. Dengan memelihara firman-Nya, kita dapat memperoleh janji dan anugerah-Nya, termasuk perlindungan dan keamanan dalam situasi yang sulit. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, pentingnya memelihara firman Allah. Allah memberikan janji dan anugerah-Nya kepada mereka yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan kita. Allah menghargai ketekunan dan kesetiaan kita dalam memelihara firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat-Nya harus mempertahankan kesetiaan dan ketekunan kita dalam iman, bahkan dalam situasi yang sulit.
Ketiga, perlindungan dan keamanan Allah. Allah menjanjikan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada mereka yang memelihara firman-Nya dan bertahan dalam kesetiaan kepadanya, bahkan dalam situasi yang sulit dan mencoba. Dengan merenungkan pernyataan ini, kita dapat memperkuat iman dan kesetiaan kita kepada Allah, serta mengingatkan kita untuk tetap memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, teruslah pelihara firman Tuhan dalam hati, pikiran dan tindak laku kita sepanjang hidup kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.